Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai persamaan gelombang elektromagnetik pada vakum. Masih ingat persamaan ini? Ini persamaan umum diferensial gelombang. Nah, persamaan gelombang elektromagnetik dapat dinyatakan dalam ungkapan medan listrik atau dalam ungkapan medan magnet. Jadi kalau dalam ungkapan medan listrik, maka si ini adalah diganti dengan medan listrik, yaitu E ya. Jadi si-nya ini mewakili medan listrik. Tapi kalau dalam ungkapan medan magnet, maka si ini menyatakan B atau medan magnet. Nah, aturan persamaan gelombang elektromagnetik pada vakum dan ungkapan medan listrik ya, yang pertama. Nah, persamaan Maxwell 3, masih ingat persamaan 3? Persamaan Maxwell 3 dapat seperti D plus E sama dengan min do B do T atau do T dari B. Nah, kalau ruas kanan dan ruas kiri didiferensialkan dengan operasi rotasi atau di-crosskan dengan nabla dari kiri, maka ruas kiri di-crosskan dengan nabla seperti ini. Ruas kanan juga di-crosskan dengan nabla dari kiri juga, berarti ya. Nah, dari vektor perkalian vektor ya, atau vektor identitas del atau nabla nih, nabla atau del cross E itu akan sama dengan del dari del dot E dikurangi del kuadrat E. Nah, maka ruas kirinya menjadi dua suku ini ya. Nah, jadi seperti ini. Karena del dot E itu sama dengan rho F per epsilon 0, atau ini rapat muatan tadi di persamaan Maxwell 1 ini ya, del dot, dan del cross B sama dengan 0 epsilon 0 dot T untuk di vakum ini ya. Persamaan Maxwell berapa? Ini persamaan Maxwell 4. Sehingga kalau kita masukkan ke sini del cross B nya dan del dot E nya diganti oleh rho F per epsilon 0, kalau diturunkan ini kan del dari del dot E, sementara rho nya konstan, maka kalau diturunkan ini dikasih nabla dari rho F per epsilon 0 adalah 0 ya. Jadi tinggallah minus nabla kuadrat E sama dengan minus ini ddt dari min 0 epsilon 0 dt. Jadi minus min 0 epsilon 0 d kuadrat dt kuadrat dari E, sehingga diperoleh persamaan seperti ini. Nah, kalau pindah ruas ke ruas kiri yang kanannya, maka kita peroleh nabla kuadrat E min 0 epsilon 0 do kuadrat E do T kuadrat sama dengan 0. Coba kita bandingkan dengan persamaan yang tadi ya, yang persamaan umum diferensial gelombang ini. Jadi kita sudah lihat bahwa si-nya itu di sini semuanya diganti di sini sama dengan E. Sehingga seper V kuadrat itu adalah sama dengan mu 0 epsilon 0. Nah, jadi kalau kita nyatakan persamaan ini dalam bentuk seperti dalam kotak ini, maka seperti ini, dimana V-nya boleh kita ganti dengan C yang kita kenal sebagai cepat rambat gelombang elektromagnetik dalam vakum, karena yang kita bahas tadi adalah gelombang elektromagnetik pada vakum ya. Di persamaan Maxwell-nya kita masukkan yang dalam vakum ini ya, sehingga di sini C-nya adalah sama dengan V. V itu adalah cepat rambat. Jadi cepat rambat gelombang elektromagnetik dalam vakum yang besarnya, dimana seper C kuadrat ini adalah sama dengan mu 0 epsilon 0, atau kita peroleh C sama dengan 1 per akar mu 0 epsilon 0 yang dikenal sebagai cepat rambat gelombang elektromagnetik dalam vakum, yang nilainya 3 kali 10 pangkat 8 ya, besarnya sekitar 3 kali 10 pangkat 8 meter per second. Dari persamaan yang tadi diperoleh, persamaan ini
untuk persamaan gelombang dalam ungkapan medan listrik, maka solusi atau kalau kita masukkan E-nya ke sini, EX kuadrat, 2X kuadrat, dan seterusnya dalam bentuk diferensial ya, EX, EY, dan EZ. Nah, solusinya sederhana, yang paling sederhana adalah seperti ini. Ini artinya gelombang merambat ke sumbu Z ya, seperti ini. Kalau ini semua ada, berarti ini bisa kita ganti yang lebih kompleks, yaitu cos KR min omega T, di mana R-nya itu XI plus YJ plus ZK. Jadi di sininya ER ya, bukan Z. Jadi kalau pada salah satu arah rambat, maka kita bisa tuliskan misalkan ke arah sumbu Z seperti ini kalau merambatnya ke sumbu Z. Kalau merambatnya ke sumbu Y, berarti ini EY, di sininya KY. Merambat ke sumbu X, di sininya EX, di sininya KX. Nah, selanjutnya bagaimana persamaan gelombang elektromagnetik pada vakum dalam ungkapan medan magnet. Nah, kita mulai dari persamaan maksud 4. Tentunya untuk vakum maka di sini menggunakan mu 0, ini epsilon 0 ya. Nah, dengan menggunakan operasi rotasi seperti tadi, ini di crosskan dengan nabla dari kiri, maka diperoleh del cross B sama dengan ini ya. Di crosskan dengan del, di-crosskan dengan del. Nah, yang ruas kiri menggunakan vektor identitas seperti tadi pada saat membahas dalam ungkapan medan listrik. Nah, menggunakan identitas maka diperoleh ini adalah nabla dot B. Padahal nabla dot B itu kan sama dengan 0 ya. Jadi ini hasilnya seperti ini. Dan del cross J juga itu sama dengan 0 karena ini JF itu adalah tadi arus yang kontinu yang nilainya konstan. Nah, jadi dari faktor identitas ini diperoleh Maxwell 2 tadi del dot B sama dengan 0 masuk ke sini, sehingga tinggal minus nabla kuadrat B sama dengan mu 0 epsilon 0 del dot T dari del cross E, mana del cross E sendiri sama dengan minus B dot T ya dari Maxwell 3 ini, sehingga diperoleh ini tinggal satu suku di sini 0 min nabla kuadrat B sama dengan mu 0 epsilon 0 do kuadrat B do T kuadrat. Nah, seperti ini ya. Pindah ruas ke ruas kiri ini. Jadi seperti ini. Sama persis dengan ungkapan yang tadi. Isinya adalah ditempati oleh medan magnet ya. Nah, ini persamaan diferensial gelombang untuk gelombang elektromagnetik dalam ungkapan medan magnet, sehingga diperoleh si C-nya juga tadi adalah sama dengan yang sebelumnya, yaitu cepat rambat gelombang elektromagnetik pada vakum yang nilainya akar 1 per mu 0 epsilon 0 yang setara dengan 3 kali 10 pangkat 8 meter per second. Nah, maka persamaan gelombang dalam medan magnet dalam bentuk diferensial dengan memasukkan ini BX, BY, BZ peroleh seperti ini. Nah, dan solusinya paling sederhana seperti tadi. Misalkan gelombangnya merambat pada sumbu Z, maka di sini BZT sama dengan B0 cos KZ min omega T. Kalau misalkan pada merambatnya pada arah R, maka kita tinggal masukkan ini B sebagai fungsi R dan T, posisi dan waktu sama dengan B0 cos KR min omega T. Kalau merambat ke sumbu Z seperti ini, ke sumbu X berarti BXT cos KX di sininya, dan kalau ke sumbu Y merambatnya BYT B0 cos KY min omega T.